Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang telah mensubscribe channel Dunia Statistika, yang sudah like, komen. Saya juga ucapkan terima kasih kepada kalian yang mau olah data ya di dunia statistika untuk data penelitiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Berkat dukungan dari teman-teman semua ya, channel Dunia Statistika ini makin berkembang gitu ya. Saya juga makin semangat untuk membuat konten gitu ya. Di video kali ini teman-teman ya, saya akan memberi tutorial bagaimana cara melakukan analisis data pretest dan posttest ya. Nah, jadi penelitian yang menggunakan data pretest posttest ini biasanya adalah penelitian yang menggunakan sampel yang sama ya. Nah, jadi diukur nih sebelum diberikan perlakuan seperti apa, kemudian dilakukan perlakuan, kemudian setelah diberikan perlakuan seperti apa. Jadi sampelnya sama. Contoh misalnya guru melakukan penelitian menggunakan metode pembelajaran gitu ya. Jadi sebelum dia menggunakan metode pembelajaran tertentu, dikasihlah pretest gitu ya. Dapat hasilnya, kemudian dia treatment, dia berikan pengajaran dengan metode tertentu, kemudian setelahnya dia ukur, dapat posttest. Nah, inilah nanti larinya nanti ke analisis pretest posttest. Begitu juga dengan penelitian penyuluhan pertanian misalnya. Jadi seorang penyuluh, dia melakukan penyuluhan kepada petani, dia ukur dulu nih, misalnya mengukur pengetahuan petani sebelum dilakukan penyuluhan. Kemudian setelah diukur ya, pretest sebelum dilakukan penyuluhan, kemudian ya di posttest nanti diukur lagi. Nah, nanti ingin dilihat ada nggak peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah. Nah, ini tidak hanya terbatas untuk pengetahuan, tapi juga bisa untuk keterampilan gitu ya, bisa juga untuk sikap gitu ya. Nah, tergantung dari bagaimana kalian membuat kuesioner untuk mengukur sikap, keterampilan atau pengetahuan. Jadi nggak sama ya kuesioner untuk mengukur pengetahuan dengan mengukur sikap, dan kalian harus belajar lebih dalam lagi. Tapi di video kali ini saya ingin memberikan tutorial ya, kemudian menarik kesimpulan ada perbedaan atau tidak antara pretest dan posttest. Jangan berlama-lama, kita langsung saja ke video ke laptop ya. Baik teman-teman, nah di sini saya punya data ya. Nah, data ini adalah data yang saya bikin sendiri ya teman-teman ya. Jadi nggak usah berpatokan terhadap data saya ini, tapi kalau teman-teman ingin melakukan penelitian yang sejenis, cara melakukan analisisnya sama. Nah, di sini ada nilai pretest dan nilai posttest. Kita anggap saja ini adalah seorang guru yang melakukan penelitian atau seorang penyuluh yang melakukan penelitian mengukur tingkat pengetahuan ya. Nah, seorang penyuluh atau seorang guru itu dikatakan berhasil mengajar atau menyuluh apabila terdapat perbedaan antara pretest dan posttest. Kalau terdapat perbedaan, artinya treatment atau perlakuan yang diberikan atau penyuluhan yang diberikan itu mampu meningkatkan pengetahuan dari petani itu. Kalau tidak terdapat perbedaan, artinya kegiatan penyuluhan atau penelitian yang dilakukan itu tidak berhasil karena hasilnya sama. Artinya pretest dan posttest itu sama. Artinya tidak ada perubahan antara sebelum dan sesudah. Nah, bagaimana cara kita melakukan penelitiannya? Uji datanya. Nah, uji datanya adalah kita menggunakan uji T berpasangan atau paired sample t-test. Akan tetapi ya, sebelum kita melakukan uji T, kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Karena mengapa? Karena ya, uji T itu mensyaratkan data itu berdistribusi normal. Apabila data tidak berdistribusi normal, bukan berarti data kita itu jelek, tapi kita bisa menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan uji Wilcoxon. Seperti apa? Kita langsung saja. Kita buka SPSS ya. Nah,
di sini saya menggunakan SPSS 16. Kalau teman-teman ingin menggunakan 25 ya, boleh ya. Tapi caranya sama saja. Saya juga punya ya SPSS 25, tapi saya menggunakan yang 16 saja ya. Nah, di variable view teman-teman di sini tulis pretest ya. Kemudian di sini post test. Nah, kemudian di measure-nya scale saja ya. Di labelnya juga pretest, post test ya. Nah, kemudian data yang ada di Excel ini teman-teman tinggal copy saja ya. Tinggal copy kemudian di paste. Oke. Nah, sebelum ke uji T ya, kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Caranya klik analyze, kemudian klik descriptive, klik explore ya. Nah, di sini ya untuk uji pretest dan post test ya, tidak ada yang bertindak sebagai variabel X ataupun variabel Y ya. Jadi semuanya kita masukkan untuk di uji normalitasnya, kita masukkan semua ke dependent list. Klik plot, kemudian centang normality plot. Nah, di sini teman-teman hanya displaynya yang plot saja ya. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil uji normalitasnya teman-teman ya. Nah, di sini ya ada dua hasil uji normalitas, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk itu digunakan apabila datanya kurang atau sama dengan 30 ya. Kurang dari atau sama dengan 30. Nah, data kita ada jumlahnya 20, berarti kita menggunakan Shapiro. Nah, kita lihat hasil uji normalitasnya. Untuk pretest menghasilkan nilai signifikasi 0,466, artinya lebih besar daripada 0,05, sehingga pretest ini dia berdistribusi normal. Sedangkan post test ya, nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05, yaitu 0,028, sehingga data post test itu tidak berdistribusi normal. Kita dengan kondisi seperti ini tidak bisa menggunakan uji T. Karena apa? Uji T mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Walaupun salah satunya sudah normal, cuman tetap tidak bisa. Keduanya harus normal apabila kita mau menggunakan uji T. Nah, data seperti ini bukan berarti penelitian itu gagal, bukan berarti data tidak normal itu data yang jelek, bukan. Itu hanyalah klasifikasi distribusi data. Kalaupun data tidak berdistribusi normal, kita ada solusi, yaitu menggunakan uji Wilcoxon ya. Oke, kita lanjut analyze. Nah, kita tidak bisa menggunakan uji T sehingga kita menggunakan uji Wilcoxon. Jadi klik analyze non parametric, kemudian di sini teman-teman pilih two related samples ya. Two related sample artinya adalah dua sampel yang saling berhubungan ya. Nah, kemudian di sini teman-teman pretest post testnya masukkan ke variabel 1 dan variabel 2 ya. Oke, di sini sudah tercentang Wilcoxon ya, cuman kalau teman-teman menemukan belum tercentang, centang saja ya. Nah, kemudian baru klik OK. Nah, nanti di hasil output SPSS-nya ya. Nah, ini ada data ya, ada negatif rank, ada positif rank. Negatif rank itu artinya apakah ada data yang dia menurun ya. Misalnya dari pretest ke post test itu dia bukan meningkat tapi menurun. Ternyata tidak ada. Sedangkan positif rank ada 20, artinya semua responden ini ya mengalami peningkatan dari pretest ke post testnya. Untuk TICE ini adalah data yang konstan atau tetap, artinya pretest dan post testnya sama gitu ya. Jadi
disimpulkan bahwasanya dari 20 responden ini semuanya mengalami peningkatan. Dan kemudian ya, dari hasil uji Wilcoxon ini ya, yang teman-teman perhatikan adalah nilai sigma-to-tail ya, atau nilai signifikasi. Di sini teman-teman lihat nilainya adalah 0,000, lebih kecil daripada 0,05, sehingga kita simpulkan terdapat perbedaan antara pretest dengan posttest. Karena terdapat perbedaan, artinya guru atau penyuluh yang melakukan kegiatan penelitian itu mampu meningkatkan pengetahuan atau kegiatan pengajaran atau penyuluhan yang dilakukan itu berhasil. Itu kesimpulannya ya. Nah, demikian teman-teman ya, sesimpel itu ya cara melakukan penelitian sampel pretest dan posttest. Walaupun ya prosesnya ini terlihat simple atau sederhana, cuman teman-teman harus tetap mencoba gitu ya, mencoba, karena kadang hanya dengan melihat tanpa mengaplikasikan, tanpa mempraktekkan itu hasilnya beda. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin demikian dulu untuk video kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya atas support kalian terhadap channel Dunia Statistika. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.